Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Gubernur mahasiswa apa Presiden mahasiswa ya? Iya, Pak. Gubernur. Fakultatif. Juga yang saya hormati moderator, meskipun akhirnya terganggu, juga hadirin. Mohon maaf, Pak. Ya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih telah diberi waktu untuk menyampaikan beberapa pikiran tentang dialog kebangsaan. Sebagaimana acara ini kan dimulai kemarin ya, Khatmul Quran. Ya. Ini dalam rangka menyambut tahun Hijriah ya, tahun baru Hijriah dari 1441 pindah ke 1442. Dan kebetulan tahun baru sekarang ini, tahun baru Islam sekarang ini sangat dekat dengan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan ini adalah tahun ke-75 kita merdeka. Saya kemukakan ini dulu bahwa antara hijrah Nabi dan kemerdekaan ini konteksnya sama hijrah aslinya. Dimana kalau hijrah Nabi ini kan dari Mekah, kalau secara secara kenyataan hijrah Nabi ini dari Mekah ke Madinah. Tapi sebenarnya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah ini mengandung arti bagaimana dakwah Islam ini bisa berkembang, bisa lebih berkembang. Karena apa? Karena gangguan-gangguan di Mekah ini luar biasa. Sehingga tidak begitu banyak berkembang. Akhirnya ya mesti dengan wahyu Allah, Nabi Muhammad SAW ini harus hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah ini mulailah Islam berkembang. Perkembangan Islam di Madinah ini dalam sejarah kita tahu dari segi katakanlah dari segi penyebaran semakin banyak pengikutnya. Terus dari segi politik kekuasaan dalam pengertian positif ini semakin kuat posisi umat Islam ini. Ini kalau kita, sehingga dari situ ada beberapa kali peperangan pada saat Nabi di Madinah itu. Ada perang Badar, ada perang Uhud dan lain sebagainya. Konteks semuanya ini dalam rangka memperkuat posisi umat Islam dan memperbanyak jumlah umat Islam. Itu. Nah, kemerdekaan ini ketika kita proklamasi, jadi demarkasinya ini adalah 17 Agustus 45. Artinya begini, sebelum 1745 kita ini manusia terjajah. Dijajah. Apakah oleh Belanda, oleh Jepang. Tapi pada saat kita Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan ini, kita dijajah Jepang. Nah, ketika kita memproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, nah ini kita sudah tidak terjajah secara politik gitu, secara politik bahwa kita sudah merdeka secara politik. Meskipun pada saat-saat perjalanan kemerdekaan itu banyak hambatan-hambatan. Apakah itu dari Belanda yang tidak terima dengan adanya kemerdekaan itu. Apakah itu ada dari negara-negara asing yang ingin
ingin apa? Indonesia tidak merdeka intinya. Gitu. Termasuk di dalamnya ya Amerika, sehingga sulit. Makanya akhirnya ada proses-proses dialog menjalankan kemerdekaan itu. Artinya dialog ini antar para bangsa. Bagaimana ini kok ternyata setelah proklamasi kita masih banyak hambatan-hambatan, itu antara lain. Disitulah akhirnya banyak tokoh-tokoh terlibat, ya, tokoh apakah itu tokoh Islam, tokoh non-Islam, tokoh nasional dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tokoh Islam, maka yang terkenal yang sangat berperan itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena apa? Karena mungkin pandangan Bung Karno ya pada saat itu. Pandangan Bung Karno bahwa tidak masif pendukungan kepada kemerdekaan ini dalam pengertian apakah itu pendukungan politik, apakah itu pendukung fisik dalam pengertian berperang dan lain sebagainya. Maka disinilah sentral para ulama. Ketika Kiai Hasyim dimintai fatwa oleh Bung Karno, bagaimana bisa memobilisir umat Islam untuk melawan penjajah yang mau masuk kembali ke Indonesia ini, maka disitulah keluar fatwa. Selama ini banyak beranggapan bahwa ini adalah hadis. Ternyata menurut Kiai Said Akil bukan hadis ini, tapi ini adalah fatwa Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu cinta tanah air, hubbul waton minal iman. Bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Tapi ini ada dasarnya. Salah satu dasar yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah kitab-kitab Syekh Nawawi. Karena apa? Karena di Arab pada saat itu ulama-ulama Indonesia, istilahnya belum Indonesia pada waktu itu, adalah ulama-ulama Nusantara. Itu adalah orang-orang yang mendorong bagaimana bisa merdeka Indonesia. Karena dijajah ini tidak enak gitu. Makanya terjadi proses-proses. Sampai saat ini banyak sebagian orang berpendapat bahwa kita ini masih belum merdeka. Dalam pengertian merdeka dari penjajahan, oke, kita sudah. Tapi penjajahan dari berbagai hal itu masih belum. Salah satu yang sering disebut oleh masyarakat, oleh analis, oleh tokoh adalah kita ini belum merdeka dari kemiskinan. Nah, belum merdeka dari kemiskinan ini banyak dampaknya. Akhirnya masyarakat kita ini sangat rendah di bidang pendidikan. Kalau Jepang rata-rata penduduknya itu berpendidikan S2 setelah dirata-ratakan. Makanya begitu lekas maju. Kalau Indonesia ini rata-rata masih SD, belum lulus SMP kalau dirata-ratakan. Sehingga karena pendidikan ini bagian dari upaya-upaya untuk mencerdaskan bangsa, untuk mengakses banyak hal, maka penting pendidikan ini untuk kemajuan bangsa. Ketika kita rata-rata pendidikannya masih SD, maka begitu sulit untuk maju. Karena apa? Karena pertama bahwa ketika pendidikan memang bukan segala-galanya dalam pengertian bisa mengubah nasib manusia, nasib orang. Tapi pendidikan ini adalah sebagian bagaimana nasib orang ini bisa berubah. Salah satu contoh, ini bukan mengecilkan orang-orang yang tidak berpendidikan ya. Satu contoh, ketika syarat untuk menjabat kepala desa, itu kan di undang-undang hanya SMP. Ketika SMP kita tahu bagaimana SDM
anak SMP, orang SMP, keluaran SMP, alumni SMP. Kita tahu. Sehingga apa jadinya? Begitu lambat kemajuan dari desa itu. Begitu, karena berpikirnya ya secara SMP. Makanya ke depan seharusnya ada keberanian dari pemerintah ini bagaimana kepala desa ini syaratnya sarjana. Syaratnya sarjana. Sehingga kemajuan-kemajuan itu lekas bisa tercapai. Atau paling tidak SMA. Sehingga bisa lebih tercapai. Sekarang untuk jadi bupati, mohon maaf, untuk jadi bupati, DPR, syaratnya SMA. Nah kita tahu ketika syaratnya SMA, ya secara berpikirnya kan SMA. Sehingga berat untuk memajukan satu wilayah karena hanya keluaran SMA. Ini tidak mutlak, tapi ini bagian terbesar. Karena apa? Karena ketika seseorang itu jadi sarjana, maka sistematis dan lain sebagainya berpikirnya, mesti berpikir. Itu makanya sebagian orang mengatakan kita ini belum merdeka. Dari segi politik kita belum merdeka, kata sebagian pengamat. Karena apa? Karena juga begitu. Ketika undang-undang banyak dibahas di negara ini, yang membahas kan rata-rata keluaran SMA. Karena kalau sekian persentase dari anggota DPR itu adalah keluaran SMA. Sehingga peraturan daerah dan lain sebagainya, semua datangnya dari eksekutif. Rata-rata datangnya dari eksekutif. Nah, ketika datangnya dari eksekutif, tidak ada bargaining yang besar di tingkat legislatif. Tidak ada bargaining yang kuat di tingkat legislatif. Disinilah maka sebagian orang mengatakan kita ini belum merdeka. Tapi yang paling penting bahwa kita ini sudah terbentuk suatu bangsa. Satu terbentuk ini yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa bahwa masyarakat Indonesia ini sudah terbentuk suatu bangsa. Meskipun menurut Ben Anderson, bangsa ini adalah satu komunitas yang terbayang, yang ada di bayang-bayang sebenarnya. Tapi betul, kita tahu bagaimana suku Kurdi. Suku Kurdi ini belum menjadi suatu bangsa, tidak mempunyai satu wilayah. Padahal suku Kurdi itu kalau kita kitab-kitab ya, kitab-kitab agama Islam, kitab-kitab besar, apalagi tafsir, apakah itu kitab tasawuf dan lain sebagainya, fikih, itu banyak orang Kurdi itu yang mengeluarkan kitab-kitab. Tapi karena tidak punya satu wilayah, tidak menjadi satu bangsa, maka tidak banyak berpengaruh kepada kehidupan dunia. Maka dari itu, bagaimana di masa depan? Banyak hal yang harus dibenahi, kata saya, di masa depan tentang bangsa ini, tentang negara ini. Pertama, dari undang-undang, umpamanya, segi undang-undang. Bagaimana kita lihat sekarang ini di tingkat DPR, KPU umpamanya. KPU ingin membuat peraturan bahwa seorang yang pernah ditahan karena korupsi tidak boleh mencalonkan diri, apakah itu DPR, apakah itu di tingkat kepala daerah. Nah, ternyata mentok. DPR-nya tidak mau. DPR-nya tidak mau. Akhirnya batal. KPU ingin menghilangkan bagaimana dinasti tidak berkembang karena dinasti ini cenderung korup. Ketika terjadi dinasti di satu wilayah, maka cenderung korup. Tapi KPU ingin membuat peraturan ditentang oleh DPR-nya, dibatalkan oleh DPR kan, karena tidak dianggap tidak demokratis, dianggap melanggar hak asasi manusia di sini. Padahal ya kita tahu di Amerika, negara yang sangat liberal, yang begitu tidak penting agama di Amerika itu. Ketika Obama jadi presiden,
Dia ini ingin menjadikan Menteri Tenaga Kerja seorang perempuan keturunan Amerika Latin. Bagaimana supaya bisa jadi Menteri Tenaga Kerja. Ditentang oleh LSM. Ditentang. Karena apa? Dicari riwayat hidupnya. Ternyata dia pernah memperkerjakan tenaga kerja ilegal di rumahnya. Padahal juga tidak ditindas, tapi dibayar, tapi ilegal. Karena datang orang nyelundup dari Amerika Latin, terus oleh ibu itu dipekerjakan, ditolong di rumahnya, bekerja, seneng. Mereka tidak merasa dia nuhasa, tapi menurut LSM ini tidak benar, nanti akan terjadi banyak ilegal dan lain sebagainya. Disitulah, kalau kita tahu Pak Alwi Shihab itu pernah cerita, setelah jadi Menteri Luar Negeri, dia ke Amerika. Ternyata datanya ada Pak Alwi Shihab itu kesulitan masuk pada saat itu sebagai menteri itu. Karena apa? Karena ternyata Pak Alwi Shihab itu putrinya dulu waktu kecil ke Amerika pernah bawa apel. Dia gigit apel itu, setelah itu diletakkan di tasnya. Ketika turun pada saat itu, tahun berapa, ketika dia masih mahasiswa atau apa gitu, ketika dia jadi dosen di Amerika, itu jadi urusan di Amerika. Karena dianggap membawa hasil pertanian ilegal. Disitulah tertibnya. Kalau kita kan enggak peduli. Masyarakatnya juga enggak peduli apakah itu pernah jadi koruptor dan lain sebagainya. Terpenting sudah masuk terus pakai uang. Maka ketika inputnya seperti itu, di dalam politik, di dalam pekerjaan-pekerjaan, ketika inputnya seperti itu, inputnya sudah cacat, maka outputnya tidak akan maksimal. Itulah yang saya prihatinkan, bahwa sebagian orang akhirnya mengatakan belum merdeka. Seperti saat ini yang ramai, bagaimana pejabat-pejabat masing-masing mencalonkan anaknya, menantunya, dan lain sebagainya. Nah, disinilah sahabat-sahabat saya yang masih muda ini barangkali nanti tidak tercemar, gitu. Sehingga terpotong satu keadaan Indonesia bagaimana supaya bisa maju. Ya harus dihilangkan jiwa korup dan lain sebagainya. Jiwa oligarki, dinasti dan lain sebagainya. Meskipun itu tidak melanggar undang-undang sebenarnya. Tapi KPU sebenarnya sudah mau melaksanakan gitu-gitu, tapi tidak setuju. Sehingga apa pengertian tidak setuju ini? Pengertiannya bahwa kita ini akan dapat input nanti masyarakat ini, pejabat-pejabat yang sebenarnya punya cacat dalam moral, karena korupsi, karena terlibat kekerasan rumah tangga, terlibat kekerasan seksual dan lain sebagainya. Karena ini nanti tidak diatur, bukan satu persyaratan untuk mencalonkan, bukan persyaratan. Disinilah bahwa bangsa ini yang dikatakan oleh sebagian orang belum merdeka. Makanya adik-adik, sahabat-sahabat ini nanti di masa depan, bagaimana moral ini kita moral yang berdasarkan Islam ini bisa betul-betul kita laksanakan. Jangan negara yang lain. Kalau hasil survei kan negara Selandia Baru dan Denmark yang paling melaksanakan ajaran-ajaran Islam, kan luar biasa. Sehingga ketika di situ mengajarkan ajaran-ajaran Islam, meskipun mereka bukan Islam, akhirnya jadi negara yang paling bahagia, yang paling aman. Jadi di Australia itu jadi masyarakat yang sangat Islami, sehingga bahagia hidupnya. Saya kira itu ya, nanti kita dialog. Kita adakan dialog. Iya, Bapak.
Ya, Ya, terima ya. kasih. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Zainal Fahmi. Waktu dan tempat disilahkan. Monggo Bapak Zainal Fahmi. Mungkin recordernya belum dinyalakan. Di-unmute. Nah, itu dia. Monggo Bapak bisa. Gimana? KPU. Kok fotonya ini? Iya. Yang udah dibaca. Sebagian tidak dibaca. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim dulu ke senior pusat, Abah Haji Syafiq Rofi'i. Abah mungkin masih ingat Fahmi. Oh ya. Dulu masih komisariat, Bah. Ya. Kadernya Pak Herman. Ya. Oh iya, Fahmi. Nggih. Sampang, Bah, dulu. Ya. Sayangnya berjumpa kembali di dunia online ini, Bah. Ya. Mohon pamit sambil rokokan, Bah. Ya, siap. Diniati sowan di dalam ajunan iki. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Sebelum kita diskusi lebih dalam berkaitan dengan tema kebangsaan kita, dari beberapa yang dipaparkan senior kita tadi berkaitan dengan konteks kebangsaan dalam masa kekinian ini, kontemporer ini, ada banyak hal sebenarnya kalau kita mau berdiskusi secara kritis berkaitan dengan tema kebangsaan yang akan kita angkat kali ini. Khususnya kalau kita coba kembali menguak sejarah-sejarah perkembangan kebangsaan kita dari fase ke fase sampai pada titik di mana saat ini kita menjalani periode kemerdekaan yang alhamdulillah dalam waktu dekat kemarin sudah dirayakan ke-75 dengan harapan 75 itu menjadi angka keramat untuk Indonesia ke depan. Nonton, Mbak? Tapi dari banyak sisi perlu kita mengkaji secara kritis, khususnya kalau kita coba menguak secara historikal dari perjalanan pergerakan kebangsaan Indonesia yang sampai pada titik ini, masih banyak kalangan dalam tanda kutip masih mempertanyakan arti kemerdekaan itu sendiri. Karena kalau kita berpijak pada satu pemahaman yang paling mendasar dari kebangsaan itu sendiri, di mana adanya satu kelompok atau bangsa atau warga negara yang bersepakat untuk menjalankan satu ketentuan, kesepakatan, hukum, dan lain sebagainya dalam satu teritori tertentu yang pada akhirnya akan berujung pada pencapaian cita-cita bersama. Ini poin dasarnya. Ketika berbicara kebangsaan,
Maka pertama ada kesepakatan. Tentunya kesepakatan ini dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua memang ada nilai yang disepakati, undang-undang dan lain sebagainya. Kalau dalam konteks bernegara, pemerintah, maka ada program pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian ada teritori. Maka hal-hal yang paling mendasar ini perlu kita jadikan satu kerangka ketika kita coba menarik benang merah antara kesejarahan, bagaimana perkembangan kebangsaan kita dari fase ke fase sampai pada titik ini. Sehingga kita bisa jernih melihat, kita bisa memberikan penilaian sampai pada titik mana. Dalam suasana 75 tahun kemerdekaan ini kita sudah merangkai rajutan kebangsaan itu. Karena ini sering kali menjadi aligung kita. Sedikit-sedikit, ini tidak setia terhadap NKRI, kebangsaan kita, macam-macam. Itu satu sisi. Sisi yang lain, mungkin nanti kita bisa banyak minta analisa kritis dari Abah Syafiq berkaitan dengan konteks kebangsaan kita dalam era kekinian ini, khususnya dikaitkan dengan beberapa sektor. Nah, bagaimanapun berbicara kebangsaan kita tidak bisa hanya berbicara satu sisi, misalkan sisi politik. Ketika berbicara kebangsaan, maka ada banyak hal yang perlu kita kaji, perlu kita kuak, sehingga bisa membangun kesadaran bersama bahwa perjuangan kebangsaan ini tidak berhenti pada satu titik ketika merebut kemerdekaan di 1945. Artinya ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia didengungkan, maka dari titik itu pintu masuk kita bersama-sama merajut nilai kebangsaan itu dan yang secara utuh dengan warna merah putih. Kan gitu. Makanya tadi kalau Abah menjelaskan ketika dalam sektor politik misalkan kita saat ini dihadapkan dengan oligarki politik, ini sudah sesuai dengan cita-cita kebangsaan kita atau tidak. Nah, kajian-kajian kritis seperti ini saya kira perlu, bahkan kalau bisa sahabat-sahabat nanti pengurus BMF, gubernur ya, Pak Gubernur ya. Halo? Iya, halo. Ini nanti bisa, kalau bisa ada follow up kajian yang lebih dalam lagi nanti secara serius, di mana posisi teman-teman pemuda, mahasiswa melihat konteks kebangsaan kontemporer, konteks kebangsaan saat ini. Karena ada di mana kita berposisi sebagai entitas, walaupun dalam tanda kutip terkecil ya, ada sumbangsih yang bisa kita berikan untuk merajut nilai-nilai kebangsaan kita ke depan. Kembali pada titik tadi, mungkin saya tidak perlu banyak berbicara berkaitan dengan konteks-konteks kesejarahan, karena sedikit banyak tadi sudah disinggung oleh Abah Syafiq. Kita akan sedikit berbicara tentang bagaimana dari fase 45 sampai pada reformasi, orde lama, orde baru, orde reformasi, kita menikmati jerih payah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi kebangsaan kita dalam fase kemerdekaan.
Kalau sebelum itu, mungkin kita akan dihadapkan dengan problem kolonialisme yang sudah jelas kita hadapi secara ekstrim. Tapi dalam konteks ini, kita tidak dihadapkan dengan sistem kolonial yang sifatnya ekspresif, menindas terhadap fisik kita. Dalam konteks ini, kebangsaan, nilai-nilai kita sudah dihadapkan dengan sistem baru. Apalagi kita dalam waktu dekat kemarin sudah dihadapkan dengan fenomena corona, dengan segala macam varian analisa dari sudut pandang masing-masing pemikir, pengamat. Kita, nilai kebangsaan kita akan terus diuji, baik dari sisi politik yang secara jelas dihadapkan dengan kepentingan politik praktis yang seringkali kita asumsikan berpotensi memecah belah bangsa dan lain sebagainya. Tantangan dalam sisi ekonomi jelas juga tidak ringan yang harus kita hadapi, karena sedikit banyak saya juga menjadi bagian dari pelaku itu yang harus berjuang mempertahankan eksistensi kita di tengah globalisasi dan pertarungan kapital. Yang ketiga, dalam sisi pendidikan, kebangsaan kita juga diuji dengan perkembangan peradaban yang semakin hari seakan-akan sulit kita kejar. Apalagi dalam konteks sekarang, di masa pandemi corona ini, ada sistem pendidikan yang seolah-olah meniscayakan ada perubahan yang secara gradual. Tentunya ini bukan hal yang sederhana, karena akan banyak hal yang harus dibongkar, ada banyak hal secara fundamental yang harus diperbaiki. Kalau cita-cita pendidikan itu mau kita kembalikan pada cita-cita kemerdekaan dulu, pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini lain dari sisi kebudayaan, malah kita tambah sulit untuk mengejar. Kita sudah tidak punya nilai-nilai yang tersisa dari sisa kebudayaan, dari sisi kebudayaan kita. Seperti itu. Jadi kalau saya berbicara dalam konteks ini, rasanya pada mungkin ketika di awal-awal kemerdekaan di masa Orde Lama, kita masih dengan bangga mendengungkan Indonesia sebagai negara yang punya potensi berkembang sedemikian rupa ke depannya. Ketika masuk pada fase Orde Baru, harapan itu semakin kuat. Fase awal Orde Baru, harapan itu semakin kuat karena sebagian besar dari gerakan pemuda, arus gerakan bangsa, ada banyak menitik harapkan pencapaian cita-cita kemerdekaannya kepada Presiden Soeharto yang mengumandani Orde Baru. Ada titik harapan itu di fase awal kepemimpinan. Tapi kemudian kembali lagi Indonesia dicoba dengan kondisi di mana harus dihadapkan dengan sistem pemerintahan kalau otoritarianisme. Kemudian kita masuk di fase reformasi, sampai pada titik ini kita sama-sama memahami bagaimana konteks kebangsaan kita yang semula ada gerakan merajut sedemikian rupa, sampai pada titik ini kita dihadapkan dengan konteks kebangsaan yang kita semakin sulit untuk memberikan penilaian secara objektif. Karena terus terang, saya secara pribadi misalkan, bisa saja sudah terfragmentasi dengan satu golongan, satu pemikiran, dan lain sebagainya.
kita sudah dihadapkan dengan musuh yang secara kasat mata sulit kita terka. Kalau dulu mungkin dihadapkan dengan kepentingan yang sama, kita bisa secara gampang akan menciptakan common enemy, sehingga kesatuan kita sulit untuk ditembus. Tapi konteks saat ini, kita sudah terpecah. Makanya tidak salah kalau kemudian di akhir-akhir ini kita terfragmentasi, kita terpecah, ada gerakan yang sifatnya parsial, tidak bisa menyentuh pada akar permasalahan. Sehingga yang terjadi bukan malah memecahkan masalah, tapi pada akhirnya akan menjadi masalah-masalah yang terus ditumpuk oleh bangsa kita. Nah, satu-satunya harapan yang bisa kita tekankan di sini, kalau misalkan kita belajar dari fase Orde Lama, Orde Baru, kemudian saat ini di Orde Reformasi, maka ada banyak hal. Salah satunya yang bisa kita harapkan, karena semua ini berujung dari power, ada kebijakan yang kita harapkan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan itu, kita punya titik harapan itu dari pimpinan nasional kita. Bagaimana Indonesia ini di masa yang akan datang bisa dinahkodai oleh pemimpin yang memang betul-betul memahami nilai kebangsaan kita dan betul-betul mempunyai komitmen untuk menjalankan cita-cita kesepakatan kebangsaan itu. Karena kembali lagi, kalau kita berbicara kebangsaan, maka satu hal yang sangat fundamental adalah di mana adanya kesepakatan antar satu dengan yang lain, golongan dan lain sebagainya di dalam warga negara itu. Nah, secara politik kalau tadi dijelaskan oleh Bapak Syafiq, nilai-nilai itu bisa kita ukur dari visi misi pemimpin terkait. Intinya kalau secara kelembagaan misalkan kita bisa tarik pada partai politiknya, institusinya. Ini kalau kita mengkaji secara struktural. Namun permasalahan yang terjadi, sedikit sekali dari kita, khususnya teman-teman pemuda, yang saat ini mempunyai kesadaran itu secara teguh. Ini problem tersendiri. Jadi kalau kita mau jujur, ada banyak permasalahan, ada banyak problem, sebenarnya yang menjadi tantangan kita, yang harus diselesaikan, khususnya di level pemuda ini, dalam arti yang sederhana, peran pemuda dalam membangun jati diri bangsanya. Makanya kalau saya dalam beberapa diskusi sederhana dengan sahabat-sahabat Usuluddin, saya sering menyampaikan, sebenarnya sederhana cara kita mengisi ruang ini, membangun, berpartisipasi, merajut nilai kebangsaan, asalkan kita mampu mengisi kreativitas kita secara maksimal di ruang apapun itu. Itu loh. Jadi teman-teman pemuda yang di akademisi bisa mengisi ruang kreativitasnya di dunia akademik, sehingga bisa memperkuat basis ideologi kita, knowledge kita, pengetahuan kita, teori-teori kita. Berikut juga sahabat-sahabat yang bergerak di politik, maka bisa berpartisipasi secara maksimal dari ruang itu. Sehingga kesempatan dan peluang yang dimiliki tidak tersia-siakan. Walaupun pada sisi tertentu, kadang kita terkendala untuk melakukan konsolidasi secara masif, bagaimana gerakan itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Ini saya kira tantangan ke depan,
bagaimana nilai-nilai kebangsaan kita bisa terus kita pertahankan, bahkan bisa kita tingkatkan. Mungkin itu, sahabat-sahabat, sebagai pengantar diskusi kita, nanti bisa di-sharing lebih, diskusikan lebih dalam, bagaimana peran kita di masa yang akan datang, khususnya kita sebagai pemuda, karena bagaimanapun Indonesia di masa yang akan datang adalah milik kita. Sehingga tanggung jawab ini sebenarnya masih sangat relevan kalau bisa kita diskusikan dan kita temukan rumusan kritisnya. Mungkin itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo, halo. Halo? Yang Muhib itu belum Halo? suaranya. Mana moderatornya? Nah, ini moderatornya di mana ini? Mungkin gangguan Halo, jaringan mungkin. Mohon maaf, Bapak. Nanti saya chat kembali ya. Monggo dilanjutkan. Oke. Senior Pak Herman. Halo. Halo. Ya mungkin saya ambil alih ya, Pak. Karena Ya. mungkin si moderator mengalami gangguan jaringan. Saya ambil alih dari pemaparan Abah Syafi tentang sedikit banyaknya sejarah kebangsaan, sedangkan dari Pak Zainal Fahmi memaparkan sedikit wacana tentang kebangsaan secara kontemporer. Karena di sini berhubung ada Pak Herman selaku Wardek 1 Fakultas Usuluddin dan Filsafat, mungkin ada materi yang ingin disampaikan dalam forum ini. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan Bapak Herman. Bukan mungkin, harus. Ya harus. Kalau instruksi dari kader Pak Herman diwajibkan untuk mengisi materi. Monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih. Dengar suara. Tambah sip. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang mulia Kiai Haji Syafiq Rofi'i, dosen sekaligus senior saya. Yang terhormat dan yang mulia Zainul Fahmi, mahasiswa Fakultas Usuluddin, sekaligus kader. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan yang mulia para mahasiswa Fakultas Usuluddin, yang terhormat dan yang mulia para pengurus SEMA dan DEMA. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dari dua hal yang disampaikan ini, terutama dari Bapak Kiai Haji Syafiq, itu amat sangat dalam. Jadi bisa
dilacak bagaimana konsep rasa nasionalisme mulai dari tradisi di Barat, termasuk dari Yunani, kemudian di peradaban Islam di Arab, yaitu bisa dilihat dari pandangan-pandangan Ibnu Khaldun, kemudian dari tradisi di Barat, termasuk di Yunani klasik, bagaimana dulu dari perang Troya itu ada banyak hal yang ingin dibicarakan tentang konsep nasionalisme, sekalipun pada waktu itu masih nasionalisme berbau etnik. Makanya kemudian seperti yang disampaikan oleh Syafiq dengan mengutip Ernest Renan, itu nasionalisme itu adalah berdasarkan kepada penyakit dan keturunan darah. Yang ini kemudian dibongkar oleh Rasulullah bahwa nasionalisme ini yang kemudian dirumuskan oleh para ulama yang ada di dalam tradisi Nusantara yang dipelopori oleh NU. Kenapa saya sebut NU? Karena NU itu adalah mainstream Islam Nusantara. Itu sudah dibangun nilai-nilai nasionalisme yang dikaitkan dengan Islam. Jadi sekalipun mereka tidak teriak nasionalisme Islam, tapi mereka teriak Allahu Akbar melawan penjajah seperti yang disampaikan oleh Kiai Syafiq, itu sudah amat sangat dalam nilai secara teologis. Jadi dari segi keimanan dan dari segi sosial dan dari segi etis, ini amat sangat dalam. Nah, ini yang kemudian diformulasikan kepada kondisi sekarang ini, bahwa masyarakat milenial, para mahasiswa, ini sudah banyak terputus dengan apa yang disampaikan oleh para ulama dulu. Sejarah. Kalau umpamanya pada prinsip epistemologinya boleh sejarah itu terputus. Tapi nilai-nilainya sejarah itu tidak terputus, bersifat kontinu. Sehingga dengan demikian, tidak heran kalau sekarang ada orang, kelompok-kelompok tertentu dengan mengatakan khilafah bahwa raja-raja Islam di Indonesia ini bersangkut paut dengan Turki. Yang ini pemutarbalikan sejarah. Ini perlu diluruskan. Nah, para sahabat dan para mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin ini harus bersikap bijak dan kritis melihat fenomena ini. Dan yang kedua, juga banyak sekarang pemutarbalikan ingin menghilangkan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Jas hijau ini sudah mulai dosa atik. Nah, ini semua berkaitan dengan persoalan-persoalan global. Sehingga yang ada sekarang, nasionalisme yang muncul pada era milenial ini adalah nasionalisme global. Ini yang disebut dengan transnasionalisme. Kalau nasionalisme dijaga oleh para ulama yang kokoh, maka kita akan terjebak ala kelompok milenial nasionalisme. Nah, ini kemudian yang harus diungkap oleh para mahasiswa Usuluddin di dalam skripsi. Bagaimana transnasionalisme perspektif pemikiran Islam, filsafat, transnasionalisme kaitannya dengan moderasi beragama, transnasionalisme kaitannya dengan pemikiran politik Islam, transnasionalisme kaitannya dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, ini apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Syafiq ini kalau ditulis skripsi itu bisa berpuluh-puluh judul. Nah, termasuk apa yang disampaikan oleh sahabat Fahmi, bagaimana implementasi gerakan saat ini yang harus dilakukan oleh para mahasiswa yang tetap dengan daya kritisnya. Karena kenapa? Ketika Anda di mahasiswa,
ketika Anda aktif di SEMA, DEMA, Prodi, itu adalah bagian dari bagaimana mengasah kecerdasan gerakan, kecerdasan sosial, kepekaan sosial, di samping kecerdasan intelektual. Cuma pesan saya yang terakhir bagi mahasiswi yang aktif, tolonglah jangan terlalu lama kuliah, jangan sampai 14 semester. Ini harus dirubah. Nyindir. Dulu, waktu zaman saya dan Kiai Safi, itu rata-rata aktivis itu sudah orang terbaik semua. Kiai Safi dulu itu mantan ketua BPKM, SMI yang sekarang. Dema Universitas. Itu BPKM dulu. Kemudian ganti SMI. Kemudian terus. Nah, saya tidak nyindir kepada saudara dan sahabat Fahmi ini. Gitu. Tapi itu salah satu penyakit aktivis yang dulu masih bisa. Sekarang ini sudah ketat dengan peraturan-peraturan akademik, baik dari PM Mendikbud, peraturan Permendikbud, maupun PMA, peraturan Menteri Agama, termasuk keputusan Menteri Agama. Itu sangat ketat. Bahkan ya dari per Ban PP, mahasiswa yang kuliah selesai sampai 14 semester, itu kasihan kepada prodinya sekarang. Yang biasanya nilainya tinggi bisa turun. Itulah. Nah, jadi tolong kepada saudara Abdul Mukid dan teman-teman yang lain, maksimal itu kalau sudah amat sangat, semester 10 itu sudah harus sudah lulus. Nah, selama saya sekarang jadi Wadik 1, untung Fahmi dulu itu tidak saya bukan Wadik 1, kalau Wadik 1-nya semester 8 ini sudah harus saya usir. Harus diusir. Angkat kaki, Bang. Saya dengan Pak Dekan membuat kebijakan, kalau memang bisa semester 7 selesai, sudah harus selesai. Karena kalau semester 7 selesai, nilai akreditasi itu semakin tinggi. Semester 8. Kalau sudah semester 10 ke atas, itu semakin membuat prodinya itu turun gitu, nilainya. Nah, karena itu, dengan adanya era digital sekarang, dengan adanya Mbah Google ini, sudah tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak membaca. Semua apa yang ada di Google, di YouTube, semua, itu hanya menjadi rujukan, bukan menjadi kebenaran itu sendiri. Jadi tetap keilmuan kita ini harus mempunyai genealogi. Jadi kalau pinjam bahasanya pesantren, silsilahnya. Asal silsilah keilmuannya harus ada. Silsilah itu harus ada. Jadi ini. Makanya sekarang saya di Usuluddin dengan pimpinan itu sudah ingin merubah. Kenapa sih mahasiswa di perguruan tinggi itu kalau sama dosen setelah lulus sama ini kok tidak seperti di pesantren? Kalau sama pesantren sama kiai sekalipun ini sami nawatolanya masih tinggi. Nah ini celah seperti ini yang sekarang saya perhatikan. Ternyata kuncinya satu. Kita tidak pernah mendoakan para mahasiswa. Kalau kiri Fatihah, yang sering disebut itu abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ustadi wa ustadadina wa tilmidi wa tilmidatina itu tidak pernah disebut. Nah ini yang saya perhatikan. Karena kalau dengan doa itu, kalau pinjam bahasanya orang tasbitera, psikoterapi, sinyal-sinyal mahasiswa dan sinyal dosen itu bisa ketemu di sini. Nah, karena itu saya doakan semua mahasiswa itu harus lebih baik daripada dosennya. Harus lebih baik daripada seniornya, harus lebih baik daripada kita ini.
Bahkan Kiai Syafi'i sendiri juga pun berharap mahasiswa yang sekarang itu harus lebih hebat dari beliaunya. Karena eranya nanti sudah beda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Surabaya kotanya panas, embun pagi di atap-atap. Kalau ada ucapan yang tidak pantas, hanya ampun diharap-harap. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang disampaikan kepada Pak Herman atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung acungkan tangan di kolom komentar atau kirim di grup yang sudah saya buat sebelumnya di Dialog Kebangsaan, bisa lewat chat di sini atau bisa lewat di WA. Atau bisa juga di IG Dema FUM. Itu monggo dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, sambil nunggu teman-teman yang bertanya, Pak, karena mungkin teman-teman juga kendala yang paling besar selama yang saya alami dalam melaksanakan kegiatan online itu ya jaringan seperti ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian tadi. Moderator sampai diganti 3 kali. 3 kalinya saya karena ada gangguan jaringan. Saya mohon maaf. Dan apabila masuknya acara tadi kurang sistematis atau kurang kepada teman panitia kurang dengan apa yang kita inginkan sebelumnya, seperti itu. Kalau boleh saya bertanya sambil nunggu teman-teman bertanya, sudah sekian selama saya berdiskusi dengan teman-teman, ya teman-teman mahasiswa lah di Fakultas Usuluddin, walaupun di Warkop dan lain sebagainya, makna yang menjadi PR saya, Pak, ya. Karena kan dari penjelasan Pak Safi, Pak Cak Fahmi, terus Pak Herman, itu mungkin sudah banyak yang diistilahkan atau banyak dijelaskan dalam buku-buku. Kita bisa cari itu semua dalam buku-buku. Cuma yang tidak dapat ditemukan ini, makna kemerdekaan itu sendiri itu seperti apa gitu. Apakah Indonesia ini merdeka hanya sebatas mengibarkan bendera merah putih, yang artinya merdeka adalah kebebasan secara bahasa? Kemerdekaan itu sebenarnya seharusnya seperti apa gitu kan? Karena bagi kaum muda yang disebut sebagai era milenial, walaupun saya berani mengkalkulasikan mahasiswa UIN di angkatan 17, angkatan saya. Ketika saya masuki dalam forum-forum diskusi tentang kemerdekaan, itu tidak paham tentang makna kemerdekaan. Ya bukan tidak paham, tapi makna kemerdekaan tersendiri itu apa sih sebenarnya gitu. Apakah hanya sebatas untuk bebas? Sudah bebas, apa yang harus kita lakukan? Itu saya dapat yang sampai saat ini belum terjawab. Itu yang pertama mungkin. Nanti bisa dibantu jawab oleh ketiga pemateri. Dan yang kedua, itu tentang yang disebut dengan, tadi Pak Safi menjelaskan tentang penjajahan, terus Pak Zainal mengatakan tentang kebangsaan kekinian yang disebut dengan kontemporer dan konsep nasionalis yang disampaikan oleh Pak Herman. Saya ambil konteks dalam penjajahannya. Konteks penjajahan saat ini, kalau dulu kan kata Pak Safi tadi mengusir penjajah dari negara kita agar kita bebas dan bisa merdeka. Sedangkan kata Cak Fahmi tadi
tantangan kita adalah globalisasi kontemporer. Tantangan kemerdekaan kita. Lah, di sini ketika kita rasakan selaku kaum milenial, ya bukan dalam arti saya mengatakan seperti ini mewakili semua teman-teman yang dimasuk dalam kaum milenial. Cuma pertanyaan diri sendiri, kita ini seakan-akan masih dijajah, baik cara berpikir, baik dari peralatan yang kita gunakan, karena semua ini masih tergantung kepada Barat, yang artinya kebebasan itu, kemerdekaan itu hanya sebatas mengibarkan bendera merah putih, kalau yang saya pahami. Karena apa ya, segi sosial kita dalam pendidikan itu kan masih menjiplak metode-metode Barat. Seperti itu. Ya mungkin 2 poin itu dulu ya, untuk sambil nunggu teman-teman yang bertanya lainnya, Pak. Mungkin bisa dimulai, saya ingin setiap pemateri memberikan jawaban dari 2 poin itu. Saya mulai dari Mbak Safi, monggo jawabannya. Dipersilahkan. Anunya dibuka. Nah, Pak Kiai Safi, anunya suaranya di unmute. Di unmute. Mic-nya di unmute. Itu layarnya disentuh nanti keluar anu. Masih manggil anaknya mungkin. Layarnya disentuh, layar Pak, ada gambar mikrofon itu disentuh. Nah, layar sentuh nanti keluar mikrofon, keluar mikrofon disentuh. Yang tanda merah itu dihilangkan. Layarnya sentuh. Layarnya disentuh, itu pakai laptop apa pakai anu itu? Komputer. Kalau pakai komputer, nah, wis. Sudah. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Bahwa kalau kita bicara merdeka, merdeka ini kan dari segi bahasa independen. Jadi tidak tergantung. Makanya ketika kita mencari pengertian merdeka itu ya sulit untuk tidak sama dengan yang lain. Jadi independen, tidak tergantung. Nah, dalam konteks Indonesia merdeka itu bebas dari penjajahan. Itu dari segi bahasa, dari segi makna. Tapi dari segi bahasa, dari segi makna, bahwa kemerdekaan atau merdeka itu banyak hal. Bisa merdeka dari dari ketergantungan seseorang pada orang lain, ketergantungan pada harta dan lain sebagainya, yang intinya kalau orang ingin betul-betul merdeka, maka hanya satu, yaitu hanya tergantung atau bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dalam konteks ini apa bisa seperti itu, gitu loh. Sehingga memang sulit mendivisikan merdeka, tapi yang paling penting bagaimana memaknai kemerdekaan itu adalah kita ini bisa mengeksploitasi diri untuk pada akhirnya pada kepentingan masyarakat. Ini yang kita harus kita pahami. Sehingga bagaimana saya tidak sekedaran, salah satunya bagaimana agar kita ini bisa baik, bisa merdeka.
ya bagaimana kita ini tidak masuk atau masuk pada sistem, tapi kita bisa mempengaruhi sistem ini. Satu contoh begini, saya ini pernah dialog dengan salah seorang pimpinan BPK. Saya tanya tentang sahabat kita ya, tidak perlu kita sebut, sahabat kita yang terlibat pada persoalan-persoalan hukum yang kaitannya dengan korupsi. Saya tanya pada BPK, kepada teman yang BPK, apa betul seorang ini korupsi? Kan BPK mesti tahu gitu loh kebenarannya. Akhirnya dijawab, betul. Betul Mas, bahwa itu betul-betul terlibat pada masa seorang katakanlah keluaran pesantren, keluaran perguruan tinggi, Islam yang bonafit, cerdas, pintar, masa. Ternyata sederhana dijawab lagi bahwa ketika orang sudah masuk pada sistem, maka sulit untuk tidak terlibat. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sistem kita ini adalah sistem yang cenderung kepada korup. Sehingga banyak teman-teman kita yang apakah itu bupati, gubernur, dan itu adalah tokoh Islam, keluaran pesantren terlibat karena memang akhirnya tidak merdeka pada sistem itu. Itu yang maka dari itu saya dengan Pak Herman ini hubungan luar biasa. Artinya begini, meskipun jarang ketemu tapi tetap sering berdialog. Nah, makanya saya berharap bahwa Pak Herman ini bisa membina katakanlah mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan jadi pemimpin bisa merdeka di sistem ini. Paling tidak bahkan kalau perlu merubah satu sistem yang tidak tergantung pada sistem-sistem yang bersifat korup. Nah, karena apa? Saya ini mohon maaf, saya ini aktif di politik 22 tahun kalau di konteks sistem gitu loh, birokrasi. Tapi kalau semuanya bisa 30 tahun saya aktif di politik. Nah, ini memang melihat begitu sulitnya sistem yang ada di kita ini. Sistemnya ini memang satu sistem yang memang cenderung korup. Seperti SPJ, SPJ ya. SPJ ini bisa diatur, bisa sehingga pemeriksaan-pemeriksaan itu bersifat normatif dan formal. Tidak NCC gitu loh. Tapi alhamdulillah, kenapa sekarang akhirnya sering ketangkep koruptor itu karena BPK ini tidak normatif, tidak formal. Tapi mereka datang ke warung-warung ketika ada SPJ begini dicurigai, datang ke warung, sehingga ada temuan-temuan. Itu yang berkaitan dengan merdeka. Yang berkaitan dengan penjajahan. Penjajahan kita sekarang ini tidak lagi pada konteks menguasai wilayah atau menguasai orang. Tapi pada konteks integral penjajahan kita. Umpama apa? Umpama ketergantungan kita kepada ketanggungan kita, pemerintah, kepada utang luar negeri. Itu bagian dari integral penjajahan. Tergantung kepada Cina, kepada Amerika, FMF, Bank Dunia. Nah, seperti ini yang maksud penjajahan ini sudah bersifat integral. Kita tidak dijajah oleh hanya satu negara atau suatu lembaga, tapi semua Jepang, Belanda, China, IMF, Bank Dunia ini semua Amerika itu menjajah dalam konteks yang lebih pasnya dengan ekonomi. Jadi penjajahan kita sekarang ini lebih bersifat pada ekonomi dan bersifat integrasi. Tapi kita ini kan dilematis. Karena sudah negara bersifat integral, maka bagaimana kita lalu tidak tergantung dari itu sulit.
tidak tergantung dari Cina umpamanya. Bahkan Cina sendiri pun kan tergantung Amerika. Amerika tergantung pada Cina dalam beberapa hal. Disitulah sulitnya kita keluar dari bahwa tidak dijajah ini sulit, saya kira. Satu negara tidak dijajah itu sulit. Makanya ketika kita berbicara, kata Pak Herman tadi tentang khilafah dan lain sebagainya, juga sulit membangun khilafah yang bersifat nation, bersifat kebangsaan atau interkebangsaan itu secara akal sulit gitu. Karena pertama sudah ada peraturan-peraturan dunia bahwa kita tidak boleh menguasai satu wilayah. Kalau dulu Bizantium atau sekarang Istanbul itu kan miliknya apa? Miliknya Romawi kan. Miliknya Romawi. Terus diserang oleh Al-Fatih, dikuasai dulu ketika kita menguasai suatu wilayah, maka itu jadi milik kita. Tapi sekarang kan sudah tidak ada gitu. Indonesia pernah menyerang Timur, udah dihujat terus-menerus dengan berbagai cara, akhirnya lepas Timur. Jadi seperti itu situasi sekarang ini. Konteks penjajahan ini dalam konteks negara lebih banyak bersifat kepada ekonomi. Kalau pribadi, ya ekonomi juga akhirnya kita tergantung pada menteri ini. Makanya bagaimana pemuda itu ketika masuk pada sistem bisa merubah sistem. Tapi berat juga. Bagaimana dulu Sujatmika, terus tokoh-tokoh pemuda di era yang menumbangkan Orde Baru itu, kita sangat berharap banyak pada itu. Pengaturan ulang. Tapi sekarang di mana perjalannya? Tidak bisa. Seperti yang dibicarakan dulu itu sudah tidak ada. Inilah persoalan-persoalan yang dihadapi. Kalau tidak dimulai dari nanti ini, dari apa ya? Anggap generasinya Pak Jokowi akan berakhir tahun 2004. Nah, kalau kita tidak mulai pada 2004 ini, kita milih pemimpin muda yang punya potensi besar untuk memperbaiki sistem, ya akan tetap seperti itu. Akan tetap ganti orang, hanya ganti orang aja, tapi sistemnya tetap tidak memerdekakan rakyatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Di sini kan tadi dapat sedikit pandangan tentang apa itu merdeka. Ini juga mungkin bisa membantu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk saya lihat dulu ya Pak ya. Mohon izin. Menyambung ya dari yang sampaikan oleh Pak. Nah, tentang merdeka. Ini tentang merdeka. Ini paling tidak ada 3 makna yang harus kita Mungkin suaranya agak diperas Pak Herman, agak keras. Mungkin kalau ini merdeka ini paling tidak ada tiga varian yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu merdeka secara eksistensial. Nah, kalau yang disampaikan oleh saudara Mukit tadi, bahwa kita sesungguhnya tidak merdeka dengan... Nah, di dalam tataran kosmologi, yang benar-benar independen ini cuma satu, yaitu Allah. Nah, sedangkan kita adalah bersifat interdependensi. Nah, jadi ketika berbicara pada tataran eksistensialisme, bahwa seseorang yang bersifat pribadi ini, ketika mereka berada di dalam keadaan sendiri, dia bebas mengekspresikan segala sesuatu. Tapi ketika seorang pribadi berada di dalam kultur masyarakat, atau ada orang lain, ini yang disebut dengan
ade, engkau, maka seseorang tidak bisa berbuat semena-mena. Maka mereka akan tergantung dari apa yang dihadapi engkau itu. Jadi secara eksistensialisme, merdeka itu adalah bersifat interdependen, bukan independen, tapi interdependensi. Ini yang pertama. Makanya di dalam sebuah buku, Gus Dur itu Islamku, Islam Anda, dan Islam kita. Gus Dur itu bagaimana mengekspresikan bagaimana orang itu beragama secara pribadi, sifat, dan ketika pada wilayah publik, ini sudah dijelaskan. Nah, kebebasan, kemerdekaan yang sebenarnya itu sesungguhnya ada di dalam satu konsep epistemologi, itu ada di dalam konsep. Contoh, kebebasan untuk kita melakukan segala sesuatu apapun, itu ketika berada di dalam konsep itu bebas kita melakukan apa. Tapi ketika kebebasan ini bersifat material, dihadapkan kepada orang per orang, kita tidak bisa berbuat bebas sebebas-bebasnya. Kita terikat oleh aturan, terikat oleh norma, terikat oleh apa yang disebut dengan undang-undang. Ini yang pertama, kemerdekaan secara eksistensialisme. Yang kedua, kita kemerdekaan di dalam kerangka penjajahan sudah jelas seperti yang disampaikan oleh Sasik tadi. Yang ketiga, itu adalah kemerdekaan asli. Nah, dari sebuah kemerdekaan itu adalah kita melakukan segala sesuatu tanpa paksaan dari siapapun. Jadi kita mempunyai apa yang disebut dengan otonomi tindakan. Saya mau makan, mau begini, itu mau makan, setelah itu saya masukkan lewat hidung. Itu adalah otonomi. Jadi kemerdekaan di sini itu adalah adanya otonomi tindakan. Dari siapapun orang melakukan apapun tidak terikat oleh apapun. Oleh tekanan orang, kita mampu memutuskan sendiri. Ini yang disebut dengan kemerdekaan sejati. Tapi ketika berhadapan dengan wilayah publik, kita nggak bisa. Nah, kita selama ini, kemerdekaan yang kita peroleh dari saran para ulama, itulah kemerdekaan seperti yang disampaikan oleh Syafiq, kemerdekaan kita dari penjajahan. Nah, kemudian, kemerdekaan kita saat ini adalah yang benar-benar murni, seperti pemahaman orang merdeka bebas, itu tidak ada. Karena kenapa? Saya katakan tadi, bersifat interdependensi. Contoh, negara Indonesia ketika ingin menjadi sebuah negara yang eksklusif, maka Indonesia tidak akan pernah bisa berkembang. Indonesia butuh apa yang disebut dengan bantuan orang lain. Termasuk kita pribadi. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh yang namanya orang lain. Nah, ini kemudian pinjam bahasanya Sartre, bahwa manusia ketika menjadi sosok pribadi, mereka tidak pernah bisa dikuasai oleh orang lain. Dan orang lain tidak pernah bisa menguasai kita. Karena ada sesuatu yang unik pada diri kita. Kita tidak bisa menguasai orang lain, dan kita tidak bisa dikuasai oleh orang lain. Karena itu kemudian Sartre mempunyai satu konsep etika, bahwa orang lain itu adalah neraka bagi diri kita. Ini yang kemudian menjadi gerakan-gerakan politik di Barat, seperti ada Thomas Hobbes, David Hume, konsep self-preservation-nya itu, kemudian homo homini lupus dari ini, dan juga apa yang ada sekarang, itu artinya bahwa manusia itu sepenuhnya tidak bisa menguasai
dan juga tidak bisa sepenuhnya dikuasai. Nah ini ketika berbicara tentang hubungan individu dengan sosial. Kita mempunyai kebebasan, kita bisa menentukan apapun. Tapi tindakan kita yang otonomi ini juga tidak bisa sewenang-wenang. Tidak bisa semena-mena kita melakukan karena kita ini dosen terus kita berbuat sewenang-wenang di kelas, tidak bisa. Kita masih dibutuhkan aturan, dibatasi oleh ini. Oleh karena itu, yang ada, saya menjadi dosen, itu kan ketika saya berhadapan dengan mahasiswa. Tapi kalau tidak ada mahasiswa, saya sendiri di dalam kelas, saya menjadi seorang Herman. Bukan dosen lagi. Nah, karena itulah kemudian interdependensi ini berkaitan dengan struktur dan fungsi. Kapan kita bisa merdeka, bebas sebebas-bebasnya, melakukan apapun, kapan kita ini harus melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah publik. Jangankan inilah kemudian yang disebut dengan sambung menyambung menjadi satu. Alam semesta karena ditebang oleh manusia, maka alam semesta pun pada momen tertentu tidak akan ngamuk. Suhu alam semesta itu juga mempengaruhi kepada suhu tubuh kita. Jadi ini yang disebut dengan siklus kehidupan. Oleh karena itulah kemerdekaan, kebebasan yang sebebas-bebasnya itu tidak pernah ada di dalam kehidupan. Semuanya adalah bersifat interdependen. Indonesia butuh Barat, butuh Cina. Tapi kebebasan kita tidak bisa diatur-atur oleh Cina. Harus begini, tidak bisa. Indonesia punya otonomi sendiri. Mengatur karena itu di dalam undang-undang, di dalam peraturan, bahwa kita bisa bekerja sama aktif dalam hubungan dengan dunia, dengan kemerdekaan, dengan dunia lain, terlibat di dalam perdamaian dunia. Tapi kita tetap mampu harus mengatur kita sendiri. Karena itulah kenapa di dalam Al-Quran kebebasan pribadi itu sangat dihargai untuk merubah nasib kita sendiri. Nasib kita berubah karena upaya dari diri kita sendiri. Tapi itu tidak pernah lepas dari orang lain. Karena itulah, yang terpenting kemerdekaan yang sebenarnya itu adalah interdependensi. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Herman atas tambahannya. Mungkin karena ini sampai jam 9.21 ya, mungkin ada tambahan bagi oleh Cak Fahmi terhadap 2 pertanyaan tadi. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman yang bertanya karena ini waktunya sangat mepet, kurang 6 menit lagi ya mungkin. Mungkin bisa disambung nanti agenda-agenda selanjutnya oleh tim Fakultas Usuluddin. Dan monggo Cak Fahmi mungkin ada tambahan. Ya, saya menambah sedikit saja. Lebih tepatnya bukan menambah sih, tapi urun pendapat sedikit berkaitan dengan, saya langsung pada sisi aplikasinya aja. Karena saya lebih tertarik berbicara tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Karena merdeka itu bukan berarti penegasan dari eksternal kita bahwa kita tidak dalam posisi ditekan, dijajah, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita mampu bergerak, mengaplikasikan untuk tujuan mencapai cita-cita bersama itu. Sederhananya, kalau kita berbicara dalam konteks itu, kita tentunya akan selalu dihadapkan dengan tantangan yang terus dinamis. Kalau dalam konteks saat ini, mungkin sahabat-sahabat tidak asing dengan istilah new normal. Dalam konteks kebangsaan, saya tertarik berbicara new normal dari sisi kita, pemikiran kritis kita. Jadi, kalau secara dasariah kita kembalikan pada konteks itu, ini adalah sistem, kalau bahasanya Abah Syafiq tadi, ada sistem yang terus menekan kita, tantangannya kita bisa menghadapi itu, bermain peran, atau tergilas
oleh sistem. Dan itu. Kalau dalam pemerintahan misalkan kita dihadapkan dengan sistem yang korup, sehingga tantangan ke kita di masa yang akan datang adalah menjadi bagian dari sistem yang korup itu atau melakukan perlawanan. Sekarang kita dihadapkan dengan sistem yang baru atau dipaksakan harus melaksanakan sistem yang baru. Ini adalah tantangan dari eksistensi kemerdekaan tadi. Kalau bahasanya Pak Herman, eksistensialismenya di situ. Jadi bukan permasalahan masih adakah kemerdekaan atau tidak. Itu sebenarnya pertanyaan pada diri kita. Kita mau merdeka atau tidak? Itu loh. Kita mau menjadi diri kita atau tidak? Kalau dalam konteks kebangsaan, bangsa ini mau menjadi bangsa dirinya sendiri atau tidak? Itu. Artinya jelas bagaimana hubungan internasional baik secara ideologis maupun represif, pasti ada gerakan penguasaan terhadap negara-negara lain. Justru di situ tantangan kita ke depan, bagaimana bisa mengisi ruang-ruang itu secara kreatif. Kita sudah ada bekal kritis transformatif sebagai satu jawaban misalkan. Bagaimana kita secara sadar memahami positioning kita sehingga kita bisa menentukan posisi dan peran kita dalam ruang itu sehingga dalam aplikasinya kita bisa menunjukkan identitas kita. Justru di situ nilai kemerdekaan itu sendiri, gitu loh. Baik itu dalam konteks politik, ekonomi dan lain sebagainya. Saya ambil contoh sedikit saja. Ketika dalam era new normal ini kita dipaksakan harus mengaplikasikan kehidupan yang baru. Transaksi sudah tidak bisa face-to-face lagi, melakukan tawar-menawar dan lain sebagainya. Kita harus sudah melakukan transaksi secara virtual, online misalkan. Ada beberapa sistem runutan dari itu yang harus terus diaplikasikan. Mulai dari sistem pembayarannya, bagaimana maninya, uangnya, dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau, ketika kita berada di ruang yang dilemahkan, maaf, saya harus berkata dilemahkan, maka kita harus mengikuti arus itu. Ini kalau kita kembali pada konteks saat ini. Artinya apa? Kembali lagi, benar apa yang disampaikan oleh para senior-senior tadi, ada satu tantangan ketika dalam konteks ini kita bisa mengaplikasikan nilai yang kita tanam dalam diri kita masing-masing atau tidak. Jadi inti kemerdekaan di situ. Bukan kemudian apakah kita sudah benar-benar merdeka atau tidak. Tapi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita aplikasikan dalam konteks yang seperti ini. Berikut dengan segala tantangannya dari ruang dan eksistensi masing-masing. Apakah yang di akademisi, politisi, yang pengusaha, dan lain sebagainya. Termasuk para kiai, gitu, para tokoh. Artinya semua mempunyai andil, semua mempunyai peran. Kalau frame besar kebangsaan itu kita pegang, secara dasariah kita dengan basis ideologis yang sudah kita tanamkan dari awal, misalkan, saya pikir gilasan peradaban ini tidak semakin parah, membawa kita semakin jauh dari nilai yang kita cita-citakan gitu loh. Artinya tantangan seperti yang disampaikan oleh Abah Syafi tadi bisa kita jawab kalau kita teguh memakai prinsip-prinsip nilai yang sudah kita tekuni bersama. Demikian itu saja yang bisa saya tambahkan dari diskusi kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemateri, terutama Mbak Syafi, Cak
Fahmi, Pak Herman sudah meluangkan waktunya karena sudah jatuh di jam yang tepat 21:01 sesuai di pengumuman atau pamflet dan undangan untuk jadi materi. Kami selaku Saya motong dulu Pak Gubernur. Nggih, Pak. Mungkin bisa di follow up ke depan ada agenda ngopi darat bersama sama senior-senior ini. Lah, itu sudah kemarin kan sudah saya sampaikan, Cak, mau sudah ada masuk dalam raker kami di akhir mungkin kalau kita bisa melaksanakan aktivitas offline di kampus. Ya walaupun nanti kita tidak bisa melaksanakan di kampus tetap lockdown dan dengan protokol kesehatan kita bisa laksanakan di daerah mana yang sekiranya kita bisa laksanakan itu. Forum senior yang insya Allah itu akan kami usahakan. Pasti. Siap. Ya, mungkin hanya ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya, Mbak Safi, Cak Fahmi, Pak Herman. Terima kasih atas waktunya telah memberikan. Salam sungkem Abah Safi sama Pak Herman. Ya, telah memberikan kecerahan. Mohon maaf atas kecangkolangan. Oh, dah bagus itu. Ya. Oke. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Fahmi. Siapa?